Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah sampai pada penyampaian kesimpulan. Setelah menempuh perjuangan keras, akhirnya Peggy Setiawan beserta seluruh tim kuasa hukumnya bisa bernafas lega. Ya, hakim telah menyatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Dikret Limum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memberitakan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah terputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Menanggapi putusan tersebut, pihak Polda Jabar berjanji akan secepatnya membebaskan Peggy Setiawan. Nanti langsung dibebaskan Pak tadinya Pak? Ya insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nah nanti kita akan koordinasi dengan penyidik yang akan. Nah, nanti kita secepatnya. Nah, nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan misalnya ganti rugi segala kan. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Di sisi lain, Tony RM selaku kuasa hukum Peggy masih menyoroti tindakan penyidik Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy sebagai tersangka pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Meski demikian, pihaknya lega dan berterima kasih pada hakim dan juga seluruh masyarakat karena akhirnya Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Iman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan mendukung upaya kami. Hidup Kuli Bangunan bebas.